Dan Tentara yakin kalau di tahun 2026 ini fundamental beberapa BUMN bisa membaik. Dan hari ini saham-saham Big Banks juga kompak hijau tuh. Kalau kalian pikir ini adalah awal dari rally saham-saham Big Banks, hati-hati ya. Retail nafas pendek mesti hati-hati tuh. Kita akan bahas dulu dari sudut pandang teknikalnya, technical analisis ya, kemudian respon marketnya gimana, dan di berapa aja level-level harga yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. IHSG hari ini menguat sih 0,5%, tutup di 9.075. Sudah 2 hari bertahan di atas 9.000. Ya memang masih uptrend meskipun hari ini candlenya hijau kecil banget, cenderung doji sih ya, dengan shadow atas dan bawah yang ya jauh lebih panjang lah daripada body candlenya. Masih uptrend. Kalaupun dalam waktu dekat ke depan di pekan depan ya itu ada turun-turunnya si IHSG, selama nggak breakdown 8715 masih oke-oke aja, berarti masih lebih besar peluang untuk lanjut ke atas daripada turun ke bawah 8700. Cuman hati-hati karena ketika dalam waktu dekat ke depan di pekan depan itu ada koreksi, ada turun, tetap ada kemungkinan ya dia ngetes ini ada 8950-an, 8980 tuh. Ada kemungkinan dia masih bisa ngetes area-area situ dulu. Jadi buat yang trading, terutama trading jangka pendek, itu jangan lupa pasang strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss gitu. Take profit juga dipasang biar nggak telat jualan aja sih. Dan saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya seperti biasa biar nggak terlalu lama. 3 dulu aja yang dibahas. Pertama ada Bufa. Ini saham masuk ke dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu ya. Belinya tuh di sini nih, sekitaran 17.20, 17.25 gitu. Stop loss di 14.7, sorry bukan situ. Stop lossnya di 14.85. Kenapa situ? Karena ya selama nggak ke bawah 14.90 arahnya masih cenderung ke atas. Nah dengan hari ini tutup di atas 18.50 maka ini ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke atas karena sah confirm lanjut uptrend gitu ya. Buat yang belum punya barang ya masih sama area belinya dengan yang kemarin, yaitu di sekitar 17.25. Sorry bu, area belinya bukan di 17.25, salah. Sini loh. Kok ngantur saya. Area belinya di 16.20. Bukan di situ. 16.20 dan stop loss 14.70. Ya, sinilah. Targetnya incer 2000. Oke, bener. Nah, ini kalau ini bener nih. Kemudian hari ini berhasil tutup di atas 18.50. Jadi sah ya, confirm lanjut uptrend, ada break structure. Kemudian area belinya buat yang belum punya barang atau udah jualan, udah hilang barang terus pengen buyback gitu ya. Coba tungguin dulu di 17.25, 17.20-an lah. Nanti stop lossnya di 14.85 gitu kali ya. Happy cuan dulu sih bufanya. Next ada Indi, ini saham di spill tadi pagi waktu live trade pagi. Di spillnya itu beli di harga ini nih, waktu naik ke atas 3.300 ya. 3310, 3320, 3330 sekitar itulah. Dan sempat awalnya di sesi 1 sempat naik sampai ke 3430 terus kempes. Cuman nggak turun ke bawah 3220 jadi aman, nggak kena stop loss. Dan hari ini tutup di 3450, harusnya baik yang udah jualan maupun yang masih ada barang sama-sama ada cuan ya. Trailing stop aja dipasang ya 3400 gitu kayak biar aman buat yang masih ada barang. Happy cuan Indi. Yang ketiga ada CHIM. Ini juga tadi di spill waktu market sesi 1 live trade ya. Dan ya 2 kali ini. 2 kali di spill. Pertama waktu sesi 1
sesi 1 di sini nih. Sekitaran 110, 111 itulah, 110 sih harusnya dapat di situ. Sempat naik sebelum terkoreksi, naik sampai 120. Harusnya udah ada cuan, happy cuan dulu di situ. Dan sesi 2 ngelihatnya tadi pas di sini waktu dia nembus ke atas 127, dan itu bisa dimanfaatin lagi buat para highlander yang masih minat itu ya. Kemudian ya sempat naik sampai ke 135, tutupan di 133 juga itu udah kasih cuan gitu kan. Happy cuan lah intinya ini si CEM. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya di 129. Jadi kalau ke bawah 130 exit dulu aja lah gitu ya, TP dulu. Kemudian stok IDs kemarin ada 3. Yang pertama ADMR nih, strateginya ngantri di 1850, belum dapat barang masih bisa diantriin karena ya ini masih uptrend dan area belinya di situ selama dia nggak ke bawah 1680 masih aman-aman aja. Jadi buat yang masih minat ngantri, karena hari ini juga menguat tipis ya, masih dalam range inside bar yang sama dengan kemarin, yaitu di dalam range candle tanggal 13. Jadi ya semoga sih disamperin. Buat yang udah punya barang, jagain 1950 aja. Yang belum, ini repot ya, yang belum punya ngarep turun, yang udah punya ngarep naik. Jadi intinya sih selama nggak ke bawah 1950 ya, selama nggak ke bawah 1950 ini arahnya masih ke atas. Tapi begitu ke bawah 1950 ya ngantri 1850 aja buat yang masih pengen beli gitu. Stop loss di 1675 ya. Next Breeze, si Breeze strateginya kemarin ngantri 2160, nggak dikasih. Kemarin juga dibahas ketika nembus ke atas 2270 boleh tuh buat fast trade. Nah ini juga harusnya happy cuan juga sih ya, karena ya jalan sempat naik sampai ke 2250 kan, sorry, ke 2330. Jadi harusnya udah ada cuan buat yang tadi beli waktu market sesi 1 kan tadi pas jalan ya, waktu market sesi 1 live tadi pagi itu di spill juga. Jadi buat fast trade ya, jadi ya harusnya udah ada cuan, happy cuan buat yang udah jualan. Yang masih pengen ngantri boleh ngantri di 2210, 2160, 2110 gitu ya. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2070. Next ada Ciputra. Nah si CTRA nggak dapat barang, malah mendekat ke target TP1 di 955. Jadi ya buat yang masih pasang antrian di bawah, pasang dulu aja nggak masalah sih, siapa tahu disamperin ya. Area belinya itu dari 890, 865 dan 845. Mau antri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu boleh. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 825 gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas si Big Banks nih. Jadi ceritanya gini loh, ada berita, nah ini di kanal berita Bloomberg Tech News, dan antara itu nganggap atau menilai menurut keyakinan dan antara prospek fundamental sejumlah emiten BUMN akan membaik mulai tahun ini. Mudah-mudahan sesuai dengan yang dianalisis oleh mereka ya. Dan yang kita tahu, saham-saham Big Banks perbankan hari ini itu pada naik dari BBCA ya, BBCA, terus BBRI, Mandiri, terus Bank Negara itu pada naik kan. Pertanyaannya adalah, terutama buat yang retail nafas pendek sih ya, apakah ini udah tanda-tanda mulai awal-awal rally gitu ya? Tapi ini juga belum tentu. Jadi saya lebih prefer tonton dulu atau lihat dulu si teknikalnya kayak gimana, area-area berapa yang dipantau gitu lah. Kita bahas dulu si BCA-nya. BCA memang hijau hari ini, tapi kalau kita lihat sebulan terakhir lah ya, sideways kan, range-nya menyempit banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi pola reversal, karena di Desember kemarin tanggal 15 itu ada pola bullish reversal yang bagus sebenarnya. Selama dia atau BCA nggak turun tutup di bawah 7850, maka bisa dibilang tetap masih ada peluang untuk ke atas lagi ke 8700, atau mudah-mudahan sih di breakout ya.
Itu. Jadi kalau misalnya pengen beli, boleh nggak? Bisa dibilang boleh, boleh aja. Tapi kalau ngomong beli BCA enak di berapa? Gampang ngomong harga beli, opini pribadi saya, gampang ngomong beli di berapanya itu ya paling mahal 8.000 aja. Syukur-syukur dapat di bawah 8.000 itu enak sekali. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight BPCA-nya. Kemudian BBR ini lumayan hari ini naik 2,7%. Dan sebenarnya BBRI ini pembahasannya masih sama persis seperti yang pernah sebelumnya dibahas. Dia masih cenderung berada di dalam range sideways ya. Range sideways tahun lalu kan. Tahun sebelumnya 2024 tuh cenderung downtrend, 2025 sideways. Hari ini lagi. Tahun ini mudah-mudahan bisa keluar dari sideways-nya. Keluarnya itu breakout resistennya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kalau kita lihat strukturnya nih ya, ini memang masih sideways mulai dari tahun lalu. Cuman dia strukturnya udah nggak downtrend sejak berhasil naik tutup di atas 4380 di bulan Mei kan ya. Ini kok ya bulan Mei tahun lalu. Dan terkoreksi lagi dan ya naik turun gitulah. Setup kebentuk mulai bulan Maret 2025. Area beli disamperin mulai bulan April, mulai Maret malah, April level pre-entry dan entry disamperin, April juga, terus naik bulan Mei Juni ya, Mei Juni lah ya, itu sampai di area target TP 1 bulan Mei lah ya, 4300-an, terkoreksi lagi, nyamperin level pre-entry, naik dikit ke area mendekat area target TP 1 dan turun lagi kan, jemput level entry lagi di 3,5. Dan sering dibahas juga, saya ingat sering bahas juga kalau area belinya tuh 3660 dan 3,5. Jadi buat yang minat beli Bank Rakyat, mudah-mudahan udah kebeli karena sudah berapa kali dia nyamperin 3600-an gitu ya. Hari ini tutup di 380, tinggal simpen aja. Kalau misalnya baru pengen beli, boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya selama bisa atur money management dan seterusnya gitu ya. Karena ya kalau ngelihat dari kondisinya ini, selama dia nggak turun tutup di bawah 3360 masih oke-oke aja. Jadi ya kalau mau beli ya boleh-boleh aja sebenarnya. Itu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil ke pas 4.000 lagi ini si Bank Rakyat. Syukur-syukur nyampe target TP1 lagi. Ya, mudah-mudahan bisa breakout lah ya. 4450. Itu ya. Next ada Mandiri. Hari ini juga hijau 3,1%. Jadi ceritanya IHSG hari ini cenderung disundul atau digendong ditahan oleh banking ya. Dan hari ini naik membal dari area beli, area hijau-hijau ini nih area belinya nih membal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan naik tutup di atas 5200. Meskipun kalau kita zoom out, level yang lebih penting untuk di breakout adalah 5575 sih, karena struktur eksternalnya ya di sini high validnya. Tapi setidaknya begitu berhasil breakout 5 berapa ini tadi ya? 5200 ya, memperbesar lah peluang untuk breakout 5600 gitulah ya, biar gampang diingat. 5200, 5600, oke gitulah. Yang udah punya tinggal disimpan, yang baru mau beli coba ngantri. Karena ya hari ini nutup gap ini ya 5000. Tutup juga hari ini di bawah 5000 tuh. Coba ngantri dulu aja. Siapa tahu masih dikasih di 4800-an. Ya. Kemudian berikutnya ada BBNI. Hari ini naik, menarik sekali ini BBNI-nya. Kalau kita agak zoom out dari Maret atau April sampai sekarang, range sideways dia kelihatan ya, sekitar 4550-an, 4600 lah. Nah, kita bisa lah buletin 4600 ya, area atasnya. Oke. Dan bawahnya atau supportnya cenderung naik nih. Low pertama di April kan, terus bikin swing low berikutnya di Oktober lebih rendah. Ya ini jauh lebih rendah sih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini berhasil breakout 4600 supaya lebih besar tuh ntar peluangnya untuk lanjut ke 5000 sampai 5100-an lah, 5000 sampai 5200 lah ya, 5000 lah biar gampang diingat ya.
Jadi ini mudah-mudahan udah pada beli. Saya cukup ingat pernah bahas kalau Bank Negara di tanggal 15 Desember itu pernah ada sinyal bullish reversal, dan memang selama dia nggak turun dan tutup di bawah 4170, maka sinyal bullish reversal ini masih bisa dipakai nih. Nah, BCA tadi mudah-mudahan seperti BBNI ini kan mirip ya, ada ngegas terus turun tapi nggak turun dan tutup di bawah lowest dari sinyal yang udah kebentuk, terus naik lagi. Mudah-mudahan BCA nanti kayak gitu. Nah, si BNI sekarang buat yang udah punya hold, buat yang baru mau beli nggak di harga sekarang sih. Menurut opini saya ini agak nggak masuk akal kalau belinya di sini, karena di sini area yang sebelumnya clear sekali, jelas sekali, direspon jadi resisten. Sekalian aja nunggu breakout, nggak masalah, lebih masuk akal belinya kalau nunggu breakout 4600-an gitu ya. Mudah-mudahan breakout, tapi setidaknya coba diantriin di 4400 kayak ya. Kita coba hitung setupnya lah. Ini ada setup juga soalnya. Dari setup yang udah kebentuk, target TP1 ada di 4560, pas banget nih hari ini disamperin lagi ya. Target TP2-nya di 5080. Nah, pas juga di area target yang tadi kita tandain 5000 sampai 5100, 5200 tadi. Oke ya, gitu ya. Udah 4 bank big banks-nya. Terus sekarang kita masuk ke saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request. Yang pertama ada LSIP. Oke, LSIP mari kita bahas. Aduh, LSIP. LSIP ini saya sih agak nggak serak itu sejak breakdown 1165 ya. Coba bentar. Outside bar, ini inside. Ya benar. Breakdown lagi. Breakdown 1165 di Desember kemarin. Ini jadi strukturnya udah nggak uptrend lah, itu kurang lebih gitulah ya. Ya kalau kita lihat dari awal 2025 sampai sekarang selesai uptrendnya. Jadi saya lebih pilih nonton dulu aja, siapa tahu masih mau jemput atau mau ngetes 1100, karena masih sangat memungkinkan ini area lowest Desember kemarin di 1115 itu untuk dites ya. Cuman kalau ternyata dia naik sampai tutup di atas 1255, ya ada peluang untuk lanjut naik lebih tinggi. Lanjut naik lebih tingginya kira-kira 1300-an kali ya, sampai ya 1360, 1360 gitulah kira-kira. Cuman kalau misalnya ditanya beli atau enggak, saya pilih enggak sih, pilih nonton dulu aja ini. Opini pribadi saya nih, momentum turunnya kenceng banget, momentum naiknya nggak sekenceng waktu turun, jadi nonton dulu. Syukur-syukur dia nggak breakdown 1115 tapi sideways, tinggal dilihat nanti sidewaysnya bikin pola apa. Tapi kalau breakdown minimal kalau mau langsung ngantri di 1105 oke, tapi pasang stop loss di 1050 1070 sorry, gitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Yang kedua ada DSNG. Nah, ini sih request saham-saham per CPO-an emang. DSNG juga turun, ini yang bikin kurang enak, kurang asik itu ketika bentar. Bener sih. Masih oke-oke aja sih sebenarnya. Masih lebih oke di SNG menurut saya kalau misalnya pengen ditungguin, tapi tetap belinya nggak di area sekarang, nunggu ya. Ini kelihatan ada sebelum lanjut naik rally itu kan sampai bikin highest di bulan Oktober ya. Ini kan ada diem terus bikin gap lanjut naik gitu kan. Siapa tahu masih nutup gap ini, masih mau nutup gap ini nih. Ini juga area beli yang nanti kalau misalnya membal dari area-area 1100 kecil atau 1160, nanti misal langsung ngantri gitu ya,
Sebenarnya boleh aja sih langsung antri di 1100-an kecil atau di area gap ini, tapi stop lossnya di 10.35 paling enggak gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata area-area gap yang kebentuk ini sebelumnya juga adalah area resisten di breakdown, sempat jadi support, kemudian di breakdown jadi resisten, di breakout nih pakai gap lagi kan. Mudah-mudahan sih ketika si DSNG beneran nyampe 1160, 1125 atau 1100-an kecil, area harga itu direspon jadi support. Karena sekarang belum ada sinyal-sinyal bullish reversal yang oke, jadi saya pilih tunggu di bawah. Setup sih ada ya, dominan break doang. Dominan break ada, tapi kalau kita lihat strukturnya, struktur internal dari puncak Oktober sampai sekarang lah, ini kan clear downtrend ya. Selama dia nggak nge wah jauh sih berarti sini sih. Ya ini masih downtrendnya belum selesai, gitulah kira-kira. Tapi misal nih penasaran banget, pengen banget beli di SNG, stop lossnya 13.30 aja. Kalau tutup di 13.30 atau lebih bawah gitu sih. Hitungannya dari dominan break yang kebentuk ya ini area beli. Jadi kalau misalnya pengen banget beli, stop lossnya kalau turun dan tutup di 13.30 atau lebih bawah. Targetnya incer target TP1 yaitu di 17.15. Itu dulu paling. Next. Costco. Si Costco yang agak mendingan sih. Ya, Costco strukturnya, wih, oke. Bikin high, tembus. Oke, ini low val ini 200 jangan sampai di breakdown nih. Kalau sampai breakdown tutup bertahan di bawah 200, uptrendnya selesai si Costco. Itu pertama itu. Yang kedua, kembal dari kurang bawah dikit sih. Kali-kali disamperin ya. Kali-kali disamperin. Di sekitar 232. Kalau misalnya pengen nganti langsung 232 oke. Sebenarnya ini ada dominan break juga. Jadi misal pokoknya sekarang saya harus beli Costco gitu ya. Ini bisa terhitung area beli tapi ada tapinya. Lebih enak enggak ding, udah sih. Udahlah oke. Ini ada setup dominan break tapi ya si B1 ada ding. Sorry. Si B1 ada nih. Sini ya udah 280. Nah, jadi ini area beli dan stop loss kalau tutup di bawah 246. Jadi kalau turun tutup di 242 ya udah kena cut loss. Kalau kena cut loss, incer area yang lebih bawah dikit lagi tuh ya. 230-an buat area beli. Target TP1 kalau misalnya langsung naik tuh di 300, target TP2-nya di 330-an. Ya, area inilah 320-an sampai 330-an itu ya. Semoga menjawab. Kemudian ESA nih yang terakhir di request. ESA oke ini ada setup kemudian nyampe target TP2 balik lagi ke level entry di 590 naik lagi ke target TP2 terakhir kemarin ada rejection hari ini disambung bearish engulfing jadi ya ini sinyal exit buat yang udah punya barang dan mudah-mudahan floating profit itu sih ya karena kemarin seingat saya pernah dibahas begitu turun ke bawah 665 ya exit ya exit sih meskipun ya hari ini volumenya kecil mudah-mudahan turunnya itu cuma sampai 6 nyampe 640-an gitu ya 635 siapa tahu cuma nyampe segitu karena area itu bisa diincar kalau misalnya masih penasaran tuh sama si ESA stop lossnya nanti di 610 itu sih ya karena masih sideways mudah-mudahan nggak lanjut turun dan misalnya ternyata ESA turunnya sampai bablas 600 atau bahkan lebih bawah ya udah opini pribadi saya pilih nonton dulu aja gitu exit terus nonton dulu nih maunya apa ya lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin
19 Januari 2025. 2026, ding. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Harum. Ya, Harum memang udah naik ya. Hari ini merah melemah 4,3%. Tapi selama dia nggak ke bawah 1100 masih ada peluang tuh untuk nembus high sekarang berapa sih? 13.30-an lagi dan lanjut ke target full cycle di 14.60-an. Jadi buat yang masih minat incer Harum, buat yang belum punya barang, pengen beli, ngantri aja 11.80 nggak apa-apa. Stop lossnya di 1095 berarti di bawah 11 di bawah 1100. Ya, targetnya ya incer 1400-an. Kemudian saham kedua ada LPPF. Nah, ini menarik nih, LPPF. Ya, setup kebentuk mulai dari Agustus tahun kemarin, tahun 2025. Sempat turun, bahkan sempat ke bawah 15.50, tapi tutupan balik lagi ke atas. Jadi ya setup ini belum batal, masih bisa dipakai. Target TP1 dan 2 sudah disamperin, hari ini malah ada di atas area target TP2. Ya, beberapa hari inilah. Kemudian kalau lihat kelakuannya nih, ada peluang untuk nembus ke atas 18.10. Kemarin ngetes, hari ini ngetes 18.10. Terus ya ada rejection lah. Cuman selama dia nggak ke bawah 17.35, peluang untuk lanjut lagi ke atas ke 1900-an target full cycle dari setup yang udah kebentuk itu masih ada, masih cukup besar. Jadi buat yang minat beli LPPF ngantri ya 17.70 boleh. Stop loss 17.30 aja, di bawah 17.35 lah pokoknya, kasih toleransi dikit ke bawah boleh. Target ya incar target 1900-an. Mudah-mudahan lancar 19.10. Kemudian yang ketiga ada MDKA. Sebenarnya kemarin pernah atau sempat masuk ya. Strateginya masih sama karena hari ini melemah 2,3%, candlenya juga bikin lower high lower low. Jadi strategi kemarin masih bisa dipakai tuh, ngantri 2700-an, 2710 boleh, 2770 boleh, 2720 juga boleh. Apa namanya? 2750 juga boleh. Yang penting stop lossnya itu di 2520 karena selama nggak ke bawah 2530 maka peluang si MDKA untuk lanjut lagi ke atas tuh masih cukup besar. Ya, semoga lancar ke target full cycle-nya tuh di 3190, 3100-an lah. Kok sih itu sih? Sini loh, 3400-an, 3400 3400 3,5 gitulah ya paling nggak. Cuman ya paling nggak begitu nyamperin 2700-an terus nyampe 3190 kan juga udah lumayan gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih dan nyampe ke 3400-an lah. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.